Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan, NIM 1914080014 dari jurusan Tadris IPA Fisika A. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang biomekanika dalam mata kuliah biofisika dan dosen pengampu yaitu Ibu Nur Hasna MSI. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian biomekanika. Menurut Herbert Hazel dalam Guinness Peter 2005, biomekanika adalah bidang ilmu mengenai struktur dan sistem biologi dalam pengertian metode mekanika. Biomekanika adalah ilmu yang mempelajari sistem biologis, terutama struktur dan fungsinya, menggunakan metode yang berasal dari mekanika yang berkaitan dengan efek yang dimiliki gaya pada gerak tubuh. Yang kedua yaitu manfaat biomekanika. Yang pertama, manfaatnya yaitu meningkatkan kinerja manusia. Dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Gerakan yang efektif akan melibatkan faktor anatomi, keterampilan neuromolekular, dan kapasitas fisiologi dan kemampuan kognitif atau psikologi. Misalnya yaitu berlari adalah contoh yang tepat dengan bermacam gerakan. Yang selanjutnya yaitu besarnya gaya otot yang diperlukan oleh seseorang operator dalam menyelesaikan pekerjaan menggunakan prinsip fisika dan mekanika. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman perancangan, contohnya perancangan layout, kendali mesin dan stasiun kerja, dan perancangan tempat duduk kerja. Yang ketiga, manfaat biomekanika dalam bidang kesehatan. Manfaatnya dalam bidang kesehatan yaitu menolong dan mencegah cedera. Dapat dilakukan dengan menyediakan informasi pada perlengkapan mekanis pada jaringan otot, beban mekanisal, pergerakan, dan terapi pencegahan atau rehabilitasi, ahli rekayasa dan ahli terapi kesehatan kerja menggunakan biomekanika untuk mendesain tugas pekerjaan perlengkapan alat bantu untuk mencegah cedera saat bekerja yang berlebihan. Yang keempat yaitu pembagian biomekanika. Biomekanika terdiri dari beberapa bagian yaitu biostatik yaitu studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi, contohnya gaya otot, gaya berat, biodinamik, bioenergetik, dan selanjutnya yaitu skema dasar pengukuran pada makhluk hidup. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Ukuran berulang adalah pengukuran di mana untuk mendapatkan hasil yang dilakukan beberapa kali pengukuran, karena setiap melakukan pengukuran akan mendapatkan hasil yang berbeda. Contohnya yaitu menghitung nilai rata-rata pernapasan. Yang selanjutnya yaitu pengukuran tunggal, yaitu pengukuran yang dilakukan hanya satu kali. Contohnya yaitu mengukur penyebab daya mati menggunakan penggaris. Yang selanjutnya yaitu hukum dasar mekanika yang menjadi analisis mekanik pada tubuh makhluk hidup, yaitu hukum Newton adalah dasar dari mekanika. Gaya sebagai penyebab timbulnya gerakan yang merupakan bagian dari mekanika. Pembahasan tentang gaya tidak pernah lepas dari hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton mengkaji secara luas tentang dinamika partikel yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari.
lainnya di bidang olahraga. Misalnya pada gerakan-gerakan senam berlaku hukum mekanika yang kompleks. Yang selanjutnya itu klasifikasi konsep biomekanika. Yang pertama itu general biomekanik, yaitu bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia baik posisi diam maupun bergerak. Dan selanjutnya okupasional biomekanik didefinisikan sebagai bagian dari biomekanika terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerjaan dengan mesin. Yang selanjutnya bagian-bagian tubuh yang berkolaborasi untuk menghasilkan gerak. Yang pertama yaitu tulang. Tulang adalah alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya tegangan yang ada padanya. Yang selanjutnya yaitu jaringan penghubung seperti tulang rawan dan fungsinya untuk pergerakan yang relatif kecil. Dan selanjutnya ligamen, yaitu fungsi sebagai penghubung antara tulang dengan tulang untuk stabilitas sambungan. Yang ketiga tendon, berfungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari kelompok serabut kolagen yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Yang keempat yaitu otot, fungsinya sebagai alat gerak aktif. Yang kedelapan yaitu gaya yang bekerja pada tulang dan otot makhluk hidup dalam keadaan statis dan dinamis. Analisis biomekanika dibedakan menjadi dua, yaitu analisa biomekanika secara statis dan biomekanika secara dinamis. Sistem otot dan tulang berfungsi sebagai pengumpil dalam tubuh manusia dan terdapat tiga jenis gaya, yaitu gaya gravitasi, yaitu gaya yang melalui pusat massa dari tiap segmen tubuh manusia dengan arah ke bawah. Gaya reaksi yaitu gaya yang terjadi akibat beban pada segmen tubuh atau berat segmen tubuh itu sendiri. Dan selanjutnya gaya otot yaitu gaya yang terjadi pada bagian sendi. Dan selanjutnya yaitu teori keseimbangan benda tegar dan penerapannya pada tubuh makhluk hidup. Benda tegar yaitu benda yang tidak berubah bentuknya bila dikenai gaya luar. Dinamika benda tegar yaitu benda yang ukurannya tidak diabaikan, di mana resultan gaya dapat menyebabkan gerak, translasi, dan juga rotasi. Contoh benda tegar yaitu seorang petani mengukur rumput. Yang selanjutnya itu prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia. Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat dipakai untuk memudahkan usaha atau kerja. Berdasarkan prinsip kerjanya pesawat sederhana, ada 4 kelompok yaitu tuas, katrol, bidang miring, dan roda gigi atau gear. Yang selanjutnya yaitu setiap rangka dalam aktivitas tubuh mengandalkan prinsip kerja tuas atau pengungkit seperti di kepala, antara tengkorak dan tulang leher, telapak kaki dengan mengangkat beban. Contohnya saat mengangkat suatu benda dengan menggunakan tangan. Yang selanjutnya itu menguraikan konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Konsep yang ada pada jaring laba-laba juga dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ankabut ayat 41, dan benang atau jaring yang dihasilkan dari laba-laba merupakan benang sutra berbahan dasar protein yang bernama fibrons dan sangat kuat dan elastis. Kedua karakteristik ini menjadikan benang laba-laba salah satu materi yang paling hebat, dan kaitan jaring laba-laba dengan konsep fisika adalah pada materi elastisitas. Konsep elastisitas dari jaring laba-laba yaitu stress atau tegangan, yaitu besarnya gaya yang bekerja pada sebuah permukaan benda per persatuan luas. Strain atau regangan yaitu perbandingan antara pertambahan panjang batang dengan panjang mula. Modulus elastisitas adalah besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas bahan. Yang selanjutnya yaitu biomekanika, daya tahan terhadap beban mekanika. Biomekanika merupakan ilmu yang membahas aspek mekanika
dan gerakan-gerakan tubuh pada manusia. Contoh gerakan kerja dan kekuatan antar bagian tubuh dengan menggunakan metode manual material handling atau MMH. Kekuatan yang diperlukan pada beberapa kegiatan diantaranya kegiatan pengangkatan benda, lifting task, pengantaran benda, dan kegiatan mendorong benda. Yang selanjutnya yaitu aplikasi biomekanika pada dunia kesehatan. Dalam ilmu biomekanika, aplikasinya digunakan dalam mengevaluasi pekerjaan operator dan menentukan perancangan sistem tempat kerja dengan pertimbangan dan gerakan-gerakan tubuh manusia atau pekerja. Meningkatkan kinerja di mana gerakan-gerakan kerja manusia ini melibatkan fisiologi dan psikologi dan erat berkaitannya dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang selanjutnya yaitu ayat Quran yang membahas tentang biomekanika, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 110, yaitu tentang sholat. Dari penjelasan ayat Al-Baqarah ayat 110 tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap gerakan sholat berhubungan dengan biomekanika. Contohnya biomekanika pada gerakan takbir yang meliputi pergerakan otot tulang, sendi seperti sendi engsel dan sendi peluru. Mungkin hanya sekian video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.